Mulia Al-Habib Hanif bin Muhammad Al-Attas fa'alaihi falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sesepuh kita, orang tua kita al-muhtaram wal-mukarram Kiai Haji Muhammad Qudsi. Begitu pula yang tadi telah menyampaikan sambutannya Kiai Haji Cecep Abdul Halim, dan begitu pula Kiai Haji Deden Sukaraja, Kiai Aceh Gani, Kiai Haji Abdurrahman Al-Qudsi, dan semuanya para kiai-kiai, para sesepuh, guru orang sadayana yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Begitu juga hadir di sini bersama kita yang telah menyampaikan tausiahnya kakak saya sekaligus guru saya, Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas LCMA, selaku Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam. Juga hadir bersama kami ada Ketua DPD FPI Jawa Barat Al-Habib Zaki Al-Idrus bersama Ketua Majelis Syura FPI Jawa Barat Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Juga tidak lupa ada bersama kami akhina Al-Habib Al-Ustaz Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, selaku Ketua Umum Yayasan Markas Syariah yang juga merupakan menantu daripada Imam Besar Al-Habib Rizik Syihab. Juga hadir di sini ada Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi, Habib Bakir Al-Habsyi Ketua Rabitah, dan semua ketua-ketua Ormas, begitu pula Ketua FPI Garut dan Persada Garut, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Tidak lupa saudara kami Habib Basim Al-Habsyi dan semuanya. Kita doakan para habaib, para kiai, para ajengan, para sesepuh, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan tidak lupa aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer beserta segenap panitia penyelenggara. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, tadi Habib Muhammad bahas juzuk daripada maudhu'. Tema kita pada malam hari ini mutakawwinun min juz'ain, terdiri dari dua bagian, yaitu doa untuk kemenangan Palestina, tadi dibahas panjang lebar oleh Habib Muhammad, dan juga doa untuk keselamatan NKRI. Alhamdulillah. Saudara,
Saya mau bahas yang bagian kedua sekarang, saudara. Keselamatan NKRI. Mudah-mudahan negeri kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau kita bicara soal keselamatan NKRI, saudara, keberkahan NKRI, maka Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura, kalau saja penduduk sebuah desa, sebuah kota, sebuah bangsa, amanu wattaqau, iman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, saudara. Kalau sudah berkah, pasti selamat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka dua syaratnya kepada Allah Ta'ala, saudara. Amanu wattaqau. Yang pertama iman, dan yang kedua takwa kepada Allah. Apa arti takwa, saudara? Kita sama-sama tahu. Setiap Jumat kita dengarkan dari khatib-khatib, saudara, arti takwa imtithalul awamir, mematuhi perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhkan larangan Allah. Manakala apa yang Allah perintahkan kita jalankan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, apa yang Nabi perintahkan kita jalankan, apa yang Nabi larang kita tinggalkan, maka negeri akan berkah, saudara. Betul. Tapi kalau maksiat merajalela di mana-mana, jawab yang kompak. Kira-kira yang datang berkah atau musibah? Berkah atau musibah? A'udzubillah. Makanya sebelum saya lanjutkan, semua jawab yang kompak. Orang Garut jawab yang kompak. Siap bertakwa kepada Allah, siap bertakwa kepada Allah, siap jalankan perintah Allah, siap jauhi larangan Allah, siap jalankan. Alhamdulillah sudah banyak, sudah. Tapi yang ingin saya soroti di sininya setidaknya saat ini di negeri kita, saudara. Saya soroti di sininya setidaknya saat ini di negeri kita, saudara. Ada 3 kemaksiatan. Yang pertama dan yang kedua merajalela di mana-mana, dan yang embrionya, bibit-bibitnya mulai ada di media sosial untuk ditularkan kepada umat, saudara. Apa yang pertama, yang kedua? Yang pertama yang kita lihat merebak di mana-mana saat ini, narkoba. Jawab orang Garut, sadayana semuanya saat ini yang pakai narkoba, ayak loba. Orang kompak, orang semangat, ayak loba. Kemarin saya lihat di berita, itu yang namanya di Kalimantan Selatan, saudara, ada banyak anak muda mabok kecubung di tengah jalan, saudara. Salah satu yang mabok kecubung, karena mabok kecubung halu 3 hari 3 malam, begitu mabok kecubung ngaku Tuhan, saudara. Begitu Tuhan dikejar-kejar, kata dia apa? Saya mau dibunuh sama Dajjal, saya Tuhan mau dibunuh sama Dajjal. Tuhan mabok kecubung. Biar betul atau tidak? Narkoba merajalela di mana-mana. Saya pernah dapat data dari Kumham, Pak Bu. Itu yang namanya penjara dari Sabang sampai Merauke, mayoritas overload, sudah melebihi daripada muatannya, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya penjara itu kalau kita lihat, harusnya 1 kamar buat 7 orang, itu 1 kamar bisa diisi 15 sampai 20 orang. Habib dari mana tahu? Karena saya pernah mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri, saudara. Ada yang mau daftar? Ada yang mau daftarin, tapi nggak tahu keluarnya kapan. Overload dari Sabang sampai Merauke, dari sekian banyak penjara yang penuh, saudara. Ternyata lebih dari 50% kasusnya adalah kasus narkoba. Jadi kalau diibaratkan 100% orang di penjara, lebih dari 50% itu di penjaranya kasus narkoba, saudara. Ada yang jadi kurir, ada yang jadi bandar, ada yang jadi pengedar, dan lain sebagainya. Sisanya baru bagi-bagi kejahatan yang lain, nggak sampai 50%, saudara. Tapi narkoba lebih dari 50%.
pejabat. Belum lama ada jenderal bintang 2 hampir diangkat jadi Kapolda Jawa Timur, saudara. Ditangkap kasus narkoba dan alhamdulillah divonis penjara seumur hidup. Alhamdulillah. Baru saya baca berita belum lama ada kombes Melati 3 ditangkap di kamar sama perempuan bawa sabu-sabu lebih dari 1 kilo, mulai dari rakyat sampai pejabat, anak-anak sekolah, buruh dihantui narkoba. Jawab orang Garut yang kompak, ini narkoba menyebar, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Itu yang pertama. Yang pertama, yang kedua saya satukan karena nanti ayatnya jadi satu, saudara. Yang kedua, yang saat ini merebak di mana-mana, judi online. Ini muka-muka sawat ada ini, saudara. Jawab yang jujur orang Garut yang kena judi online, ayo bang. Saudara, itu di Bogor saja, saudara. Saya dapat informasi di Bogor, perputaran uang dari judi online lebih dari 1 triliun rupiah. Orang Garut tahu 1 triliun? Nolnya 12. Itu 1 triliun kalau dibeliin kerupuk, saudara. Garut banjir kerupuk, saudara. 1 triliun lebih, itu baru Bogor, belum kota-kota lainnya. Sudah menyebar di mana-mana. Kemarin ada seorang kiai cerita sama saya, Habib, santri saya Habib, udah alumni pesantren, mondok lama Habib, begitu keluar jadi ustaz, istrinya ngaju kepada kami, Habib ngaju, suaminya kena judi online, rumah tangganya rusak. Saya ngebayangin yang santri alumni pesantren kena, bagaimana orang awam, saudara? Promosi judi online di mana-mana. Saya Pak Bu, saya ini dianggap ustadz sama orang, walaupun bukan ustadz. Saya dosen, saya dianggap ustadz ngajar. HP nggak pernah dipakai buat macem-macem. Tahu-tahu ada masuk SMS, ayo pasang slotnya. Dia kagak tahu gue FPI, saudara. Masya Allah, saya mau tanya jawab ya Bapak orang Garut. Ini yang namanya wabah judi online, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Sudah. Padahal Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Tapi sebelum saya kutip ayatnya ini, kita mau ngaji. Ngaji butuh konsentrasi. Sekarang udah hampir setengah 12. Kira-kira orang Garut lanjut atau jangan? Kurang semangat, jangan-jangan yang nggak jawab main judi online nih. Lanjut atau jangan? Orang kompak, orang semangat, lanjut atau jangan? Orang Garut masih semangat, lanjut terus. Kalau pengen dengar Garut semua angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Kita ngaji, saudara. Kita ngaji ayat Quran. Saya minta jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bicara. Kita hormati ayat-ayat Allah Subhanahu. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan cinta untuk orang yang di hatinya ada iman, saudara. Anda yang merasa di hati Anda ada iman, wajib mendengarkan ayat ini. Anda sedang dipanggil oleh Allah. Tapi yang kalau merasa di hatinya nggak ada iman, silahkan skip saja, nggak usah dengarkan, saudara. Tapi Anda yang di hatinya ada iman, wajib untuk menyimak baik-baik panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamar. Apa itu khamar, Habib? Kullu
saudara, tanam-tanaman, semua yang memabukkan, kullu muskirin khamran. Habib, kalau saatik kumaha Habib, saatik Habib, sedikit aja Habib, sedikit minumnya nggak sampai mabuk Habib. Boleh ente? Boleh ente? Asal katiruhu, fakaliruhu haram. Kalau sedikit banyaknya bikin mabuk, maka sedikitnya pun haram, saudara. Nggak ada cinta-cinta sedikit, saudara. Maka yang disebut khamar, segala jenis yang memabukkan, mau yang namanya miras, anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu lagi, saudara. Semuanya yang namanya vodka, whisky dengan segala macam jenisnya, begitu pula narkoba, narkotika, sabu-sabu, saudara, ganja, tembakau gorila, ekstasi, kokain, heroin, sampai kecubung lagi, saudara. Sadayana parantos hartos, sadayana parantos hartos. Alhamdulillah. Mau yang legal, mau yang ilegal, mau yang resmi atau yang nggak resmi, semua yang memabukkan halal, setiap halal haram. Masya Allah. Sekali lagi orang Garut semuanya, sadayana parantos hartos. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya apa kata Allah? Wal maisir, dan judi. Maisir itu dalam tafsir disebutkan artinya qimar. Qimar itu artinya judi, apapun jenisnya, mau yang online, mau yang offline, mau yang pakai kartu, mau yang apapun bentuknya, termasuk kemarin tuh final Piala Eropa Spanyol lawan Inggris yang taruhan-taruhan, saudara. Itu termasuk maisir, saudara. Segala macam bentuk judi, maisir. Itu yang kedua yang dijelaskan di ayat ini. Sadayana parantos hartos. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Wal ansab. Ansab ini artinya, saudara, sembelihan yang dipersembahkan untuk berhala. Itu termasuk perbuatan syirik yang dilakukan kaum jahiliyah. Itu disebut ansab. Berikutnya wal azlam. Azlam ini artinya, saudara, mengundi nasib dengan anak panah. Itu juga termasuk perbuatan syirik yang dilakukan kaum jahiliyah. Ansab dan azlam termasuk perbuatan syirik yang dilakukan kaum jahiliyah. Timbul pertanyaan, Habib, khamar dan judi itu kan dosa besar tapi nggak syirik. Sedangkan ansab dan azlam itu perbuatan syirik, Habib. Tapi kenapa di ayat ini Allah sejajarkan antara khamar dan maisir dengan ansab dan azlam? Padahal khamar dan maisir dosa besar, bukan syirik. Tapi ansab dan azlam perbuatan syirik, kufur, murtad. Kenapa disejajarkan? Al-Imam Al-Baydawi di dalam tafsirnya menjelaskan, Allah sejajarkan empat ini. Padahal khamar dan maisir bukan perbuatan syirik, tapi disejajarkan dengan perbuatan syirik. Kenapa? Karena Allah ingin tunjukkan kepada hambanya, saking buruknya khamar, saking buruknya judi, sampai Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik. Masya Allah. Orang Garut, Seriana, jawab yang kompak. Semuanya keluarkan suaranya. Kalau sesuatu Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, berarti sesuatu tersebut baik atau buruk? Baik atau buruk? Yang kedua, saudara, apa kata Allah? Rijsun. Bukan hanya dia disejajarkan dengan perbuatan syirik, rijsun, kotoran. Walaupun satu botol harganya jutaan, saudara, kotoran. Walaupun main judinya di hotel bintang 5, walaupun di tempat yang resmi, kotoran. Orang Garut jawab ya kompak, supaya orang-orang bandar-bandar judi sama bandar-bandar sebagai kotoran, berarti baik atau buruk, bahaya atau tidak? Yang ketiga, min amal syaitan. Kata Allah, yang namanya khamar dan judi termasuk perbuatan setan. Saya kadang heran, Pak, tuh orang-orang ini kalau dibilang setan kau, marah atau tidak? Marah.
dibilang temannya setan kau, marah atau tidak? Marah. Manusia dibilang setan marah, dibilang temannya setan marah. Tapi ada yang mabok, ada yang main judi, perbuatan setan dilakukan. Masya Allah, sudah. Orang Garut jawab lagi semuanya kompak. Kalau perbuatan Allah sebut sebagai perbuatan setan, berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Nggak sampai di situ. Apa kata Allah? Fajtanibu, hindari dong, hindari kata Allah. Allah yang maha tahu. Allah kalau udah juru kita hindari sesuatu, berarti pasti di balik itu ada mudharrah baik duniawi atau ukhrawiyah, saudara. Pasti. Kalau Allah sudah kita memerintahkan untuk menghindari sesuatu, berarti sesuatu tersebut baik atau buruk. La'allakum tuflihun. Kata Allah, kalau kalian hindari, kalian akan beruntung. Itu yang kelima tuh. Ini baru bahas khamar dan judi doang, udah 5 penekanannya sudah. Kata Allah Ta'ala, kalau kalian hindari, kalian beruntung. Kalau dilakukan, beruntung. Yang keenam, saudara, di ayat berikutnya, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fa hal antum muntahun. Kata Allah Ta'ala, itu yang namanya setan ingin menjadikan khamar dan judi sebagai alat yang keenam untuk menebar al-adawah, permusuhan. Orang Garut jawab semuanya. Kampung sama kampung tawuran gara-gara mabok. Ayah lo mak, ayah lo mak. Bu, ibu-ibu banyak yang jawab, cuma sedikit 10. Jangan-jangan kuntilanak kita pun bisa. Bu, yang jawab kompak saya doain 7 turunan Allah jaga dari khamar dan judi. Bu, damang bu, bu. Saya baca berita kemarin, ada polwan, polisi wanita. Ini polwan bu, bakar suaminya hidup-hidup sampai mati. Bu, istri bakar suami, jahat ke? Jahat ke? Begitu suaminya dibakar, diselidikin, kamu kenapa bakar suami hidup-hidup, saudara, sampai istrinya mati. Begitu diselidikin, ternyata ketahuan, istrinya kesel, istrinya marah, suaminya dapat gaji, gajinya dihabisi untuk judi online. Bu, istri kesel sama suami gara-gara gaji dihabisin buat judi online. Istrinya marah, suami dibakar, wajar ke? Astagfirullah. Bakar suami wajar ke ya? Edan-edan pisah. Mana panitia? Saya nggak berani lanjut ceramah, suka bakar suami saya. Hati-hati loh, hati-hati loh, main judi aja dibakar, apalagi kawin lagi loh. Bakar suami nggak boleh bu. Salah nggak bakar suami? Salah. Tapi suaminya ngabisin gaji buat main judi, salah atau tidak? Udah gitu kalah lagi. Kalau suaminya menang, salah nggak? Saudara yang ingin saya garis bawahi, Allah katakan dalam Al-Quran, setan menjadikan judi sebagai alat untuk menebar adawah, menebar permusuhan. Bayangkan suami istri saling sayang, saling cinta. Itu suami istri kalau udah saling cintanya, saudara, itu kalau ngomong sayang, dunia hanya milik kita berdua, yang lain ngontrak. Sudah, suami istri saling sayang, saling cinta, tapi gara-gara judi, istri bakar suami. Jawab yang jujur, berarti setan sukses atau tidak? Sukses atau tidak?
Masya Allah, saya kemarin Pak di Bogor, saya mau ceramah dari MS, dari Markas Syariah, saya mau ceramah ke arah Cisarua. Saya lewat di jalanannya sempit, saudara, tahu ada mobil berhenti di tengah jalan. Saya heran ini ngapain mobil berhenti di tengah jalan. Begitu saya deketin, saya cek, ternyata masyarakat udah rame. Ternyata isi mobil tersebut suami istri, saudara. Suami istri apa yang dia lakukan? Suami ajak istrinya keluar jalanan, saudara, keluar dari mobil, itu suami gebukin istrinya di tengah jalan, saudara. Suami gebukin istri di tengah jalan. Saya heran kenapa kok bisa suami gebukin istri di tengah jalan. Saya deketin, ternyata lakinya begini. Ngapain? Fly. Saudara, Allah udah katakan setan menjadikan yang namanya khamat yang diri sebagai alat untuk menebar adalah permusuhan. Tapi setan manusia masih ngelakuin, saudara. Bukan cuma itu, yang ketujuh wal baghdha, kebencian. Yang kedelapan wa yasuddakum an dzikrillah, setan jadikan khamat dan duri sebagai alat supaya kalian gak zikir ingat Allah. Yang kesembilan wa anis salat, setan jadikan khamat dan duri sebagai alat supaya kalian tidak salat. Orang kalau udah kena narkoba diajak sholat susah atau tidak? Udah mabok judi diajak sholat susah atau tidak? Itu yang kesembilan. Yang ke-10, saudara, apa kata Allah? Fahal antum muntahun. Hambaku, hamba yang beriman, berhenti dong. Allah yang ngasih kita nafas, Allah yang gak pernah minta kita bayaran atas nafas yang kita hirup, saudara. Allah yang membuat darah kita mengalir, Allah yang memberikan kita kobar, Allah sampai minta kepada hambanya, fahal antum muntahun. Hei hambaku yang masih berjudi, yang masih mabak, yang masih narkoba, berhenti. Ya Allah, saudara, andai kata Allah larang kita dengan sebuah larangan tanpa Allah sebutkan alasannya sekalipun, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk meninggalkan, saudara. Saya tegaskan lagi, andai Allah larang kita dengan sebuah larangan tapi Allah nggak sebutin alasannya, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk meninggalkan sesuatu tersebut, saudara. Apalagi kalau Allah sebutkan satu alasan, apalagi kalau sampai Allah sebutkan 10 penekanan. Ini bicara khamar dan judi, baru satu rangkaian ayat, belum hadis, belum yang lain, sudah 10 penekanan. Seolah-olah Al-Quran pengen kasih pesan ke kita, saudara. Hei orang-orang yang beriman, itu yang namanya khamar, yang namanya judi, haram, 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 haram. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk kita jadikan momentum tahun baru Islam 1446 Hijriah yang masih menenggak barang-barang haram segera berhenti, saudara. Mau tunggu mati dalam keadaan suul khatimah? Siapa yang jamin bisa mati sebelum bisa tobat sebelum mati, saudara? Berapa banyak anak-anak muda overdosis akhirnya mati suul khatimah, saudara? Berapa banyak anak-anak muda mabok, nyetir, kecelakaan, mati, belum sempat sholat. Begitu pula yang masih main judi, saudara. Itu Anda yang Anda makan dari judi, menang sesaat, rugi setelah itu, saudara. Itu pun yang Anda makan, itu makanan haram, masuk ke badan, bikin Anda susah sholat, bikin Anda susah zikir. Anda kasih ke anak, anak jadi durhaka. Anda kasih ke istri, istri jadi durhaka. Mau sampai kapan? Begitu pula saudara, orang-orang tua, periksa HP anak-anaknya. Jangan sampai udah nyesel, saudara, udah terlibat baru nyesel, saudara. Tolong orang-orang tua yang ngasih HP ke anak, itu HP kadang-kadang jadi racun buat anak Anda. Cek, nggak ada privasi-privasian, saudara. Cek, demi keselamatan Anda selama masih dalam tanggungan Anda, saudara. Begitu pula lembaga-lembaga pendidikan, tolong perhatikan anak-anak didiknya. Kalau ada mulai indikasi narkoba, judi, segera rangkul dengan cinta. Ajak dia kembali, ketuk hatinya, didik dia. Dan terkhusus saya minta kepada pemerintah Republik Indonesia, saudara,
khususnya kepolisian Republik Indonesia. Ini yang namanya narkoba. Saya mengapresiasi polisi. Kalau nangkep bandar bagus, bandar yang kecil-kecil. Nangkep pengedar bagus, nangkep kurir bagus, dan itu penjara saudara. Rata-rata isinya penuh bandar yang kecil-kecil, pengedar yang kecil-kecil, kurir saudara. Itu rata-rata isi penjara saudara. Bagus, saya mengapresiasi. Tapi yang saya maksud jangan cuma bandar-bandar yang kecil doang, jangan cuma kurir-kurir doang. Itu bos-bos narkoba yang mengendalikan triliunan. Kenapa sulit ditangkap? Itu biang kekacauannya saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saudara, kalau nangkap kurir-kurir itu bagus, harus ditangkap melanggar hukum. Tapi 1000 kurir ditangkap, kalau bosnya nggak ditangkap, saudara, kalau yang di atas triliunernya nggak ditangkap, mereka bisa ambil 1000 kurir lain. Begitu pula judi online. Sudah, saya apresiasi operatornya ditangkap, pegawainya ditangkap, bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Itu bos-bosnya yang mengendalikan triliunan. Itu iblisnya, itu setannya. Kenapa sulit saya ketangkap? Apakah ada yang membackingi? Betul atau tidak? Habib, sulit ketangkap Habib, nggak deteksi. Kasusnya, saya waktu di penjara saya tahu. Itu yang namanya anak-anak tahanan narkoba. Ada yang ditangkapnya di tengah laut, saudara, di perahu. Ada yang ditangkapnya di hutan. Ada yang ditangkapnya di gunung. Ada yang ditangkapnya di tempat-tempat jauh. Kalau yang kecil-kecil bisa ditangkap di pelosok. Kenapa? Bosnya sulit tertangkap. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karena itu saudara, ini menyampaikan ini bukan dia resiko. Habib Muhammad kemana-mana ceramah soal judi online. Saya ceramah kemana-mana imam besar ceramah soal judi, soal narkoba, dan berbagai kemungkaran lainnya. Saya sampaikan ini jangan dikira bukan resiko saudara. Ini yang namanya jaringan-jaringan narkoba, mafia-mafia, kartel-kartel akan marah. Mereka bisa saja bunuh kami, mereka bisa saja celakakan kami, mereka bisa saja rekayasa kecelakaan untuk kami. Tapi saya nggak peduli saudara, karena kalau kita tidak melawan, yang akan resikonya, menanggung resikonya anak-anak kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, keturunan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian nggak peduli sabotaji, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau diteror, mau dibantai, mau dibunuh sekalipun suara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Jangan pernah bodoh untuk perang lawan judi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya masyarakat Garut semua jawab yang kompak. Siap perang melawan judi? Yang keras, siap perang melawan judi? Siap perang melawan narkoba? Siap perang melawan minuman keras? Nanti ente diteror preman. Jawabnya apa? Ini kurang kerasnya, yang jawabnya pelan. Saya curiga main judi online nih saudara. Apa jawabnya apa? Kurang kompak. Orang Garut masa segitu doang? Kan Garut kota pejuang, masa suaranya segitu doang? Jawabnya apa? Nanti di penjara, nanti di teror, nanti di imigrasi, nanti di bodoh, nanti terus. Betul. Semua Garut angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah selesai tabligh akbar ini Garut bersih dari judi, Garut bersih dari narkoba, Garut bersih dari minuman keras. Amin, amin, amin. Ya Rabbal. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Jam sabaraha eta. Lanjut atau jangan? Orang kompak lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Takbir! Allahumma Muhammad. Saudara, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, perhatikan baik-baik. Ini yang terakhir. Saudara, ada satu lagi maksiat yang bibit-bibitnya mulai ditebar, saudara. Khususnya di media sosial.
Nggak banyak yang kena, tapi ini ditebarkan dengan masif dan sistematis serta dengan penggerakan buzzer yang luar biasa sebenarnya. Apa maksiat yang ketiga? At-ta'nu fil ansab. Apa artinya at-ta'nu fil ansab, Habib? Saya akan jelaskan setelah ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, arba'atun min umuril jahiliyah. Kata Nabi, ada 4 perkara termasuk perbuatannya orang-orang jahiliyah. Na'udzubillah min. Apa saja 4 perkara tersebut? 2 di antara yang ingin saya bahas. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan garis keturunan. Bisanya hanya banggakan garis keturunan. Saya Habib, saya cucu Nabi. Bisanya banggakan garis keturunan. Saya anak kiai, saya cucu wali, saya cucu sultan. Tapi amalnya buruk, ilmunya buruk, akhlaknya buruk. Kalau ada orang bangga-banggakan keturunan, kakek aing, datuk aing, anjir aing, tapi ilmunya jelek, itu sedang melakukan perbuatan jahiliyah. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Jelas sudah tidak? Makanya saya selalu sampaikan di mana-mana, saya sampaikan. Sebagaimana yang disampaikan ulama salaf dulu, saudara. Itu yang namanya nasab mulia, nikmat dari Allah. Siapa penanda? Kalau tidak dibarengi dengan ilmu dan akhlak mulia serta amal yang baik, maka nasab yang mulia akan memperberat hisab Anda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Tapi ada lagi perbuatan yang kedua, perbuatan jahiliyah kata Nabi. Tapi membangga-banggakan nasab itu perbuatan jahiliyah, saudara. Yang kedua, yang termasuk perbuatan jahiliyah, at-ta'nu fil ansab, menyerang nasab orang lain. Itu juga perbuatan jahiliyah, saudara. Dalam hadis lain riwayat Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Ifnani fil nasi huma bihim kufrun. Kata Nabi, ada 2 perbuatan di tengah-tengah orang, yang mana 2 perbuatan tersebut min khisalil kuffar, termasuk perbuatan orang kafir. Ini Nabi yang mengatakan, saudara. Apa 2 perbuatan tersebut? Salah satunya at-ta'nu fil ansab, menyerang nasab orang lain. Jadi menyerang nasab orang lain, satu, merupakan perbuatan orang jahiliyah. Rasulullah yang mengatakan, bukan saya, saudara. Kalau omongan saya silakan Anda injak-injak, omongan saya bukan wahyu, gak ada artinya, saudara. Tapi Nabi yang mengatakan, yang namanya menyerang nasab, satu, perbuatan jahiliyah. Yang kedua, itu termasuk daripada saudara adalah min khisalil kuffar, termasuk perbuatannya orang kafir. Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir dan juga di dalam kitabnya At-Taisir, Al-Hafidh Al-Munawi mengatakan, saudara, yang dimaksud dengan ta'an fil nasab, al-qadhu fi nasabin thabata fi dhahir syarah bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan. Maksudnya menyerang nasab itu bagaimana, dengan menyerang nasab yang sudah ditetapkan oleh zahirnya syariat. Ada nasab fulan itu anak fulan, fulan keturunan fulan. Zahir syariat sudah menyatakan demikian. Ulama-ulama mengakui, tahu-tahu orang ini jadi pahlawan kesiangan, datang mengatakan fulan bukan anaknya fulan, padahal syariat mengakui melalui para ulama, saudara. Saya mau tanya sekarang, yang model seperti itu ayah apa, Pak? Ayah ente? Ayah ente? Namina? Darman. Namina? Darman. Saya nggak perlu sebut kalian. Sudah, saya kasih contoh sederhana, nasab habaib yang sekarang banyak di Indonesia, saudara. Saya di sini bukan mau bela nasab, nggak usah. Pengakuan itu datangnya dari para ulama, nggak perlu, saudara. Pengakuan datangnya dari para ulama. Tapi masalahnya ada orang datang-datang, tahu-tahu membatalkan nasab habaib, nasab Pahlawi, katanya bukan durian Nabi, saudara. Padahal ulama dari dulu udah ngakuin. Saya Pak Bu, saya saja, belum orang lain. Saya ngumpulin referensi-referensi
ulama non Ba'alawi di luar Ba'alawi yang mengakui nasab Ba'alawi, saudara, itu nggak kurang dari 140 referensi yang saya dapat, saudara. Itu baru saya doang, dari tahun ke tahun berabad-abad 140 referensi. Kemarin ada ulama dari Oman nulis kitab, saudara. Di situ dia muat referensi yang dia dapatkan yang mengakui keabsahan nasab Ba'alawi, atau status mereka sebagai Sadah dan Ashraf, atau status mereka sebagai Husaini, keturunan Imam Husain. Sudah, itu nggak kurang dari 170 referensi dari masa ke masa. Itu ada ulama dari Oman demikian. Saya pribadi 140 nemuinnya. Dia sampai 170 nemukan, saudara. Ulama-ulama besar banyak di dalamnya. Di antaranya yang mengakui ada Al-Imam Al-Janadi dalam kitabnya Suluk fi Tabaqatil Muluk, ulama tarikh besar di Yaman. Di antaranya Al-Imam saudara Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir. Di antaranya ada Al-Imam Asy-Syarji Az-Zabidi yang arang Tajridus Sharih. Santri-santri Salafiyah pasti kenal Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Itu yang arang namanya Asy-Syarji Az-Zabidi, bukan Murtadha Zabidi. Asy-Syarji Az-Zabidi Al-Hanafi. Beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas, Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di dalamnya ngakuin nasab Ba'alawi. Begitu pula ulama-ulama lain. Ada Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Itu ngarang kitab namanya Tuhfatul Zaman. Tuhfatul Zaman ini bukan kitab kaleng-kaleng, saudara. Imam Sakhawi mengatakan kitab Tuhfatul Zaman dijadikan rujukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bidang tarikh, saudara. Di dalamnya ada pengakuan nasab Ba'alawi, saudara. Begitu juga ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya pengarang Fathul Mu'in, kebanggaannya ulama Syafi'iyah. Itu mengakui, mengatakan Ba'alawi Ahlul Bait. Begitu juga Al-Imam Sakhawi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab Datul Ulama. Ada lagi Imam Ibnu Amir As-Sun'ani, pengarang Subul Salam. Beliau dalam salah satu kitabnya mengatakan apa? Itu yang namanya Ba'alawi Ahlul Bait bila raibin, aqlan wa syar'an wa 'urfan. Mereka adalah Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun, baik dari segi akal atau dari segi syarak atau dari segi uruf. Masya Allah. Ada lagi Al-Imam Asy-Syarqawi, saudara, pengarang Hasyiah Syarqawi yang pernah jadi Syekhul Azhar. Al-Imam Syarqawi itu punya satu kitab, saudara, menulis Tabaqat Syafi'iyah, saudara. Beliau punya kitab Tabaqat Syafi'iyah Syarqawi. Di situ ketika nyebut tokoh Ba'alawi, beliau sebut Husaini, keturunan Imam Husain. Tidak sampai di situ, saudara. Begitu juga ada Imam Bakri Satoh, pengarang yang untuk Talibin. Beliau nulis tarjamah tentang gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Di dalam tarjamah tersebut, Syekh Bakri Satoh, pengarang yang untuk Talibin, mengatakan Ba'alawi adalah Sadah, keturunan Nabi. Sadah itu sebutan untuk para Nabi, saudara. Ashraf Sadah. Al-Imam An-Nabhani, saudara, gurunya Ki Hasyim Asy'ari, itu sampai mengatakan bahwasanya keabsahan nasab Ba'alawi ijma'. Begitu pula Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari itu punya koror. Isi korornya menyebutkan bahwasanya panggilan Sayyid khusus untuk Ahlul Bait. Nah, Ki Hasyim Asy'ari sendiri setiap menyebut tokoh Ba'alawi, di antaranya Habib Ahmad bin Abdullah As-Sakaf dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Begitu pula ketika menyebutkan gurunya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Ali Husain bin Muhammad Al-Habsyi, saudaranya Habib Ali Habsyi, Sahibul Maulid, saudara. Itu gurunya Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim menyebutnya Sayyid. Ketika menyebutkan Sayyid Habib Ahmad bin Abdullah Sakaf, Habib Ahmad bin Abdullah Sakaf yang menulis kitab judulnya Fatat Garut, saudara. Pemudi-pemudi Garut. Habib Ahmad bin Abdullah Sakaf menulis kitab itu, saudara. Itu disebut oleh Ki Hasyim Asy'ari Sayyid. Begitu juga Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, ulama kebanggaan Nusantara, dalam kitabnya Syarah Uqudul Lujan, beliau menjelaskan apa makna Habib, saudara, dan menegaskan Habib dan Sayyid sama. Masya Allah, banyak ulama-ulama Jawa Barat, termasuk Kiai Miftahul Akhyar, Rais Nahdlatul Ulama, kemarin menegaskan sikapnya. Walaupun beliau dicaci maki, beliau dihina-hina oleh bazar-bazar, tapi beliau tetap menegaskan kebenaran nasab Ba'alawi. Masya Allah, ulama-ulama ngakuin. Saya sendiri datang nggak kurang dari 140. Begitu pula nakoba internasional. Itu saudara, semua mengakui. Tahu-tahu datang satu orang ngerasa dirinya paling pintar, saudara. Apa dia katakan? Itu yang namanya nasab Ba'alawi, batal, nggak sah. Bahkan apa dia katakan? Saya siap debat 3 hari 3 malam. Wow. Begitu dia nantang debat 3 hari 3 malam, saudara, aing ngadain. Saya ngadain, saudara.
Begitu diadakan debat Kesultanan Banten, saya datang atas perintah Imam Besar, didampingi oleh Buya Kutubi, saudara. Kami datang ke Banten, saya nggak nyuruh dia ke Jakarta, saya yang datang ke Banten, saudara. Begitu kami datang ke Banten, itu yang ngomong, ayo kita debat 3 malam. Orangnya kabur, udah gitu selesai kabur, apa kata dia? Saya nggak peduli, walaupun seluruh dunia menyatakan bahwa nyambung, saya tetap tidak akan menyatakan walau afkal muftun. Saya heran. Di kemarin baru nih ada ulama Mesir, Syekh Grand Mufti Mesir, mantan Grand Mufti Mesir, sahabat Syekh Al-Allamah Syekh Ali Jum'ah. Ada orang dari Indonesia nanya, Syekh, mara'yukum fi nasab Ba'alawi? Soalnya kan ramai di media sosial. Dipikir orang Mesir ini bisa goyang, Syekh Mesir nih, Grand Mufti. Silakan ada di media sosial Anda lihat, saudara. Ditanya, pendapat Anda tentang nasab Ba'alawi apa? Dipikir bakal diserang. Kata Grand Mufti apa? Itu yang namanya nasab Ba'alawi, tsabitun indana bil ijma'. Nasabnya nyambung, jelas, ijma', sepakat ulama, nggak ada yang ragu. Bahkan di akhir beliau mengatakan itu pendapat yang meragukan nasab Ba'alawi itu di bawah atas suhuf, itu dasarnya adalah kebodohan karena nggak ngerti, saudara. Ulama-ulama besar semuanya ditentang, dia katakan yang benar cuma aing. Saudara, saya kadang bingung kok ada orang begini ya, ngerasa cuma dia yang benar, semua ulama bodoh, semua ulama nggak ngerti, nggak paham nasab, cuma dia doang yang ngerti, saudara. Saya bingung kok ada orang begini, saudara. Kiai dulu nggak ada yang begitu, kok bisa ada orang begini? Begitu saya cek, saya teliti, oh pantas begitu. Ternyata temannya bisa ngomong sama semut, saudara. Bukan cuma ngomong sama semut, ngomong sama malaikat penurun hujan, sama semut, sama bidadari, terakhir sama cacing, saudara. Apapun yang diajak ngomong, bahasanya kuat makoli, saudara. Cuman bedanya kalau semut, bahasanya dikecilin. Oh makoli. Kalau namanya doang dikecilin, oh makoli juga. Edan ke. Saya ngomong edan bukan penghinaan, karena saya ngutip perkataan Imam Zufar, salah satu ulama Hanafiyah. Perhatikan baik-baik, ini edan bukan penghinaan, ini perkataan ulama. Kata Imam Zufar, mana ghartu ahadan hatta yaqulu akhtatu. Aku nggak debat sama orang sampai dia mengatakan aku salah. Nggak. Aku kalau adu argumen sama orang, bal hatta yujan. Aku kalau adu argumen sama orang sampai orang itu gila, katanya, saudara. Fakaifa yujan wahai Imam Zufar? Bagaimana orang itu gila wahai Imam Zufar? Apa kata jawaban Imam Zufar, saudara? Hatta yaqul ma la yaquluhu ahad. Orang itu bisa dikatakan gila kalau punya pendapat yang nggak dikatakan oleh siapapun, bertentangan dengan pendapat semua ulama, tapi ngerasa paling pede, ngerasa paling benar sendiri. Nasab Ba'alawi sah menurut para ulama, menurut ilmu nasab, menurut ilmu syariat. Nggak sahnya menurut imat doang. Gua nggak butuh pengakuan imat sabudut. Betul atau tidak? Makanya saya nggak usah ribut-ribut, saudara. Yang mau percaya sama imat silahkan, saya doain di akhirat kumpul sama imat manfaat peret Muhammad Gufron. Saya doain. Yang percaya sama saya Ba'alawi, saya doain kumpulnya sama ulama-ulama yang ngakuin. Ibnu Hajar, Yasin As'ari, Nawawi Bantani, Al-Imam Yusuf An-Nabhani, saudara. Begitu pula ulama-ulama lainnya, kayak Haji Abdullah bin Nuh sampai nulis kitab tentang Al-Imam Muhajir, saudara. Saya doain begitu aja lah, nggak usah ribet-ribet. Yang ngikut muat, ngikut imat, ngikut di grupnya dan kawan-kawan, lakukan saya doain di akhirat kumpulnya sama mereka, udah gitu aja. Yang percaya ulama-ulama tadi, saya doain di akhirat kumpulnya sama mereka. Amin. 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 Udah nggak usah ribut, saudara. Makanya saya tegaskan ini bukan urusan ilmiah, bukan. Kalau urusan ilmiah ulama udah bahas. Buktinya ulama dulu ada yang mempermasalahkan, ini bukan masalah baru, saudara. Ulama udah lihat kisah itu dari dulu, mereka semua akui ada yang masalah. Ini bukan urusan ilmiah, saudara. Kalau urusan ilmiah yang dibicarakan mana dalilnya. Kalau ada dalilnya saya percaya. Diajak diskusi mana benar mana salah, menurut itu urusan ilmiah. Tapi kalau udah mengatakan walaupun sedunia itu mengatakan mereka itu Nabi, saya nggak akan ngakuan. Ini bukan urusan ilmiah, ini urusan kebencian, ini
urusan hasud, ini urusan adu domba umat. Sadar atau tidak sadar, dipercaya atau tidak percaya, mereka merasa atau tidak merasa ini adu domba umat, saudara. Kenapa? Karena di Indonesia habaib majelisnya di mana-mana, kiai majelis pesantrennya di mana-mana, umat banyak ikut mereka. Kalau sampai habaib kiai dibikin ribut, saudara, habaib kiai dibenturkan, maka umat akan terbentur. Yang rugi siapa? Yang rugi umat Islam, yang rugi Indonesia, yang rugi NKRI. Kalau habaib kiai diadu domba, nggak ada lagi yang bicara soal minuman keras, nggak ada lagi yang bicara soal judi, nggak ada lagi yang bicara soal kezaliman, nggak ada lagi yang bicara soal korupsi, nggak ada lagi yang bicara soal Palestina. Gaza lagi dibantai, dia lagi ribut nasab, saudara. Apa ini apa? Nggak berhenti ngadu domba umat. Masya Allah, luar biasa. Maka oleh karena itu, saudara, hati-hati. Ini adu domba, saudara. Karena kalau habaib kiai bersatu, umat bersatu, maka nggak ada yang berani terang-terangan kemunkaran di Indonesia, betul? Kalau umat habaib kiai bersatu, maka kezaliman tidak akan berani terang-terangan di Indonesia. Ini urusan pecah belah umat, ini agenda pecah belah umat. Maka saya serukan kepada semua umat Islam, kira-kira kalau ada yang mau pecah belah umat seperti itu, diamkan atau lawan? Kurang kompak, kurang semangat. Ini nggak jawab, jangan-jangan ini versi Mama Gupro ini, saudara. Diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap lawan pecah belah dengan persatuan? Siap lawan adu domba dengan silaturahmi? Siap lawan politik belah bambu dengan sambal bambu? Saudara, kebencian rasial seperti ini selain bertentangan dengan agama, ini juga bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Kita Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beda-beda suku, beda-beda bahasa, beda-beda agama, tetap satu. Kalau ada yang ributin ras, saudara, ada yang memberikan ujaran kebencian atas nama ras, atas nama suku, disebar ujaran kebencian di mana-mana. Saudara, hati-hati. Ini pengen musuhi Bhinneka Tunggal Ika, ini ingin nabrak Pancasila, ingin menabrak dari umat Islam. Makanya saya serukan umat Islam, semua jawabnya kompak, semuanya siap bersatu. Garut suaranya siap bersatu, siap rapatkan barisan. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, Garut jawab yang keras, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, semuanya jawab bersatu. Umat Islam, umat Islam, ormas Islam, ormas Islam, habaib dan kiai, umat Islam, majelis taklim dan pesantren, umat Islam, umat Islam, semuanya umat Islam jawab yang keras, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap lawan pemecah belah umat. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, ada salam dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Beliau malam Jumat itu sebelum safari dakwah di Purwakarta, sebetulnya beliau lagi dirawat di holistik, saudara, di rumah sakit. Tapi karena cintanya kepada umat, semangatnya kepada umat, akhirnya apa yang terjadi, beliau paksakan, beliau tetap keluar, saudara, dan beliau tetap mengisi safari dakwah. Mulai dari di Purwakarta, Jumatan bersama umat, setelah Jumat, safari Jumat, saudara. Kemudian setelah itu sorenya ada seminar bersama tokoh-tokoh ulama se-Purwakarta. Dan sorenya, malamnya dilanjutkan tabligh akbar sama umat se-Purwakarta dan kiai, saudara. Hari Sabtunya dilanjutkan, paginya di Padalarang Jalsah bersama Ar-Rabitatul Alawiyah di Padalarang. Kemudian siangnya, saudara, itu seminar bersama ulama-ulama dan tokoh sama API. Ustaz Asep Saifuddin tadi hadir di sini, saudara. Dan malamnya tabligh akbar tumpah ruah di Bandung. Alhamdulillah. Hari Minggu kemarin di Ciamis, Tasik, itu dari pagi sampai malam beliau ceramah 6 kali, saudara. Dalam kondisi yang kurang sehat, 6 kali. Karena
karena semangatnya, cintanya kepada umat, tetap beliau sakit nggak dirasain, dilawan sakit tersebut maju terus beliau menyampaikan. Akhirnya semalam setelah tengah malam selesai tabligh akbar di rumah Tasik, akhirnya pagi-pagi beliau tidak dapat melanjutkan karena faktor kesehatan. Bukan hanya beliau, bahkan istri beliau tercinta Syarifah Mona Al-Idrus juga sakit karena Setia Namani dari awal, saudara. Setia Namani dari awal juga sakit, dan akhirnya dua-duanya harus pulang ke Jakarta. Sampai ke Jakarta nggak ke rumah dulu, ke rumah sakit dulu, saudara. Saya nggak tahu setelah itu apa dirawat, apa rawat jalan, apa rawat inap, saya belum cek lagi. Saya pun semalam acara di Garut. Tadi pagi subuh sampai di Jakarta, habis subuh ditelepon sama beliau, Hanif berangkat ke Garut, berangkat ke Tasik. Habib Muhammad juga pagi berangkat, saya berangkat. Saya semalam di Garut, tadi pagi udah balik lagi ke Garut dari Jakarta, saudara. Karena perintah dari beliau, saking sayangnya beliau kepada umat, makanya beliau minta maaf yang sebesar-besarnya. Hatinya hadir di sini, semangatnya hadir di sini, tapi jasadnya tidak memungkinkan untuk hadir karena sakit. Saya mau tanya masyarakat Garut, ridho tidak? Ridho tidak? Ikhlas tidak? Beliau nggak hadir, berjuangnya tetap semangat atau tidak? Semangat atau tidak? Semangat beliau di tengah-tengah kita ada atau tidak? Hadir atau tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka beliau minta maaf sebesar-besarnya. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain beliau datang lagi ke Kota Garut, insya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Maka kita bacakan Fatihah untuk beliau, Imam besar bersama istri tercinta, dan untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti setelah ini akan ada qasidah sholawat asydil, ya, sholawat asydil yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Beliau juga menanti imam besar, beliau ketua umum Markas Syariah saat ini, saudara. Beliau akan bacakan sholawat asydil bersama kita semua. Dan nanti setelah beliau jangan bubar dulu jamaah, masih ada satu penceramah sedikit dari Palestina. Nah, kita kan tadi pengen bela Palestina, masih semangat nggak bela Palestina? Masih semangat nggak bela Palestina? Nanti ada satu syekh dari Palestina katanya ingin menyampaikan sedikit 1-2 kata-kata salam dari orang Palestina untuk Garut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap sampai habis, siap sampai selesai. Takbir. Nah, maka sebelum Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi membawakan qasidahnya, tadi kan kita bahas narkoba sama judi, ya? Iya. Bahas narkoba judi tadi. Nah, saya pengen ajak masyarakat Garut untuk baca sholawat anti narkoba dan judi. Biar bangga narkoba dan judi ini panas kupingnya di Garut, tobat semuanya. Amin. Amin. Jadi kita dakwah bukan hanya dengan lisan, dakwah juga bukan hanya dengan tulisan, tapi kita dakwah dengan nada. Ini qasidah saya tulis waktu akhir-akhir sebelum saya keluar penjara, untuk kita persembahkan kepada tahanan-tahanan narkoba agar mereka bisa dakwahkan ini kepada sesama bandar-bandar narkoba mantan-mantannya, saudara. Tapi itu di bawah bimbingan Imam besar Al-Habib Rizik Syihab. Setelah itu kemarin di Jakarta saya lihat jadi kok judi makin parah, tambahin lagi jadi qasidah anti judi. Nadanya bagaimana, Beb? Nadanya seperti Allahul Kafi. Orang Garut bisa nggak? Cuman dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya, mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya. Bisa? Bisa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu mari bertakwa kepada demi mendapat ridhonya. Bisa? Nanti di habis begitu masuk qasidah, kalau di akhirnya saya narkoba, sama-sama semuanya narkoba. Begitu juga nanti di tengah-tengah ganti judi, akhirnya judi. Bisa? Bisa?
terus ikut. Tapi nanti kalau saya kasih syarat berhenti, jangan lanjut ya. Kalau saya kasih syarat berhenti backing vokal jangan ikut. Biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan Garut dengan sholawat. Siap goncangkan Garut dengan sholawat. Siap goncangkan Garut dengan ghasyiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya. La ilaha illallah. Mari kepada Allah demi mendapat salawat Garut. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat. Coba jawab yang kencang narkoba. Jangan tergoda dengan lemes-lemes pisang narkoba. Coba kencang. Jangan tergoda dengan nikmat sesaat karena namun semua dirusak. Ayo bersama bagi tobat. Mari bertakwa. Lagi yang keempat suaranya. Akal sehat hancur karena badan sehat hancur karena bangsa hancur karena penjara penuh karena ini yang menyebabkan seperti ini. Mari bertakwa kepada Judi. Juga waspada bahaya. Ini yang nggak jawab masih ada akun sawat nih. Juga waspada bahaya. Semua ditipu oleh bos. Benar tuh? Itu bos-bos judi penipu sadaya kan? Betul atau tidak? Oke, segala macam awalnya doang dikasih menang biar semangat, habis itu kalah terus, betul? Yang online, yang offline aja ditipu, yang kelihatan, apalagi yang online kehe. Betul atau tidak? Saya nggak habis pikir orang percaya sama judi online, lu bego. Mana ada bos judi mau ngasih lu duit? Ditipu semua yang offline aja ketipu, apalagi yang online kehe. Betul atau tidak? Semua juga waspada bahaya. Semua ditipu oleh bos. Menang sesaat usai lalu melarat dan mari bertakwa kepada dunianya hancur karena akhiratnya hancur karena taubatlah para pemain, cari yang halal jangan Rasulullah. Mari bertakwa kepada belajar hancur karena usaha bangkrut karena terlilit pinjol karena benar tuh?
Itu lingkaran setan itu. Kalau udah judi, ujung-ujungnya pinjol. Pinjolnya dipakai uang, kalah, apalagi yang dilakuin? Pinjol lagi, habis pinjol main apa lagi? Habis kalah lagi, nyari duitnya kemana lagi? Pinjol lagi, habis itu kemana lagi? Habis judi kemana lagi? Ujung-ujungnya kelilit pinjol. Bunuh, na'udzubillah men. Terlilit pinjol karena bunuh diri dan narkoba, jagalah diri dari jaga keluar